Siapapun dia, siapapun kita, tidak bisa kita berkata bahwa kita ada sampai saat ini karena memang kita hebat. Tetapi semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengulang kembali materi khotbah yang disampaikan di atas mimbar ini pada minggu yang lalu. Kenapa menjadi orang Kristen kita harus bangga? Kenapa menjadi orang Kristen kita harus bangga? Ada yang masih ingat? Minggu lalu, sebab tahun 324 dalam sebuah pertemuan dewan-dewan gereja, orang-orang penting di bawah masa pemerintahan Kaisar Konstantin, gereja diberikan ruang. Setelah banyak masalah, banyak persoalan, orang Kristen dilarang untuk beribadah, dilarang untuk berbakti kepada Tuhan Allah. Lalu pada tahun 324 dalam sebuah dekrit keputusan, pernyataan yang dikenal dengan dekrit Milano, maka orang Kristen diberikan kebebasan untuk beribadah, dan negara pada saat itu akan membiayai pembangunan sinagogi atau rumah-rumah ibadah. Dan poin yang paling penting Bapak Ibu Saudaraku, yang harus diingat oleh saudara dan saya, bahkan harus kita ceritakan kepada kaum keturunan kita, bahwa dalam dekrit itu hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur resmi untuk orang Kristen beribadah kepada Tuhan. Jadi hanya orang yang mengerti, orang yang memahami apa itu arti dari hari Minggu, dia akan bersyukur sebab diberikan ruang. Negara mengakui, bangsa mengakui bahwa hari itu dikhususkan untuk orang Kristen berdoa, beribadah kepada Tuhan. Bangga tidak Bapak Ibu? Nah, maka jangan pernah sia-siakan bahwa hari Minggu itu kita buat untuk kesenangan-kesenangan kita. Dan mari kita luangkan waktu kita untuk kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, beberapa saat lagi kita akan merayakan yang namanya perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus 2022, ulang tahun yang keberapa itu? Ada yang tahu? Ya? 77. Bapak dan Ibu, 77 itu kalau usia manusia sudah tua ya? Betul? Adakah orang yang usia 77 masih bisa main futsal? Bisa ikut tarik tambang beberapa hari ke depan? Bisa tidak? Tidak bisa. Berarti dia sudah tua, sudah makan garam, sudah tahu betapa susah hidup ini, betapa manis hidup ini, dia sudah punya pengalaman. Artinya Indonesia sudah merdeka. Saudara dan saya sudah merdeka. Merdeka yang mana yang dimaksud? Terlepas dari penjajahan, terlepas dari bangsa yang menindas kita. Segala sesuatu diatur oleh orang lain, oleh negara lain. Tapi sekarang pertanyaan untuk kita renungkan, kalau orang Kristen sudah merdeka atau belum? Ya, Bapak Nus? Sudah ke belum? Belum. Ibu Jen, sudah ke belum? Belum. Apa yang bilang belum? Kenapa belum? Mama Lili? Saya setuju kalau kita bilang belum.
Sebab kita belum merdeka dari kehidupan kita yang penuh dengan hawa nafsu dunia. Ya, kita punya kecenderungan, punya keinginan untuk memuaskan keinginan-keinginan kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Kita mau yang enak menurut kita, bukan menurut Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari yang namanya DOSA. Apa itu? Dosa. Kalau orang yang sudah merdeka dari dosa, maka hidupnya tidak boleh lagi sama dengan orang yang penuh dengan dosa. Itu yang membedakan saudara dan saya dengan dunia ini. Masih ingat beberapa waktu yang lalu khotbah? Saudara dan saya ada di dunia ini cuma dititip. Sebab saudara dan saya bukan berasal dari dunia ini. Nah, persoalan yang kita alami saat ini apa? Hidup kita masih terbelenggu dengan dosa. Ada praktek KKN, korupsi segala macam. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Banyak. Dalam kehidupan bergereja pun kita melakukan hal-hal yang demikian. Padahal menurut orang Kristen gereja itu rumah tempat apa tuh? Berdoa. Jadi ketika persekutuan itu bersatu, dia akan berdoa kepada Tuhan. Apa doanya? Memohon supaya diberkati, mendengar petunjuk, mendengar perintah, bahkan diiring dengan tugas pengutusan. Tapi yang terjadi di gereja tidak seperti itu. Hidup kita hanya sesaat di gereja, hanya 2 jam, tapi begitu kita sangat gelisah. Iya tuh Bapak Ibu. Aduh, cepat-cepat sudah. Pendeta khotbah jangan terlalu lama. Majelis pimpin ibadah jangan terlalu lama-lama. Kita ada kerja di rumah. Kita belum merdeka. Kita masih dijajah dengan keinginan-keinginan kita yang membawa kita kepada yang namanya kebinasaan tanpa kita sadari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini bacaan firman Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita para pelayan berdiskusi tentang materi ini, saya katakan bahwa Daud cukup luar biasa. Kenapa Daud cukup luar biasa? Sebab dengan triknya dia pura-pura gila. Dengan hikmat yang Allah berikan kepadanya, Daud berpura-pura tidak waras. Ketika dia dikejar oleh siapa tuh? Halo? Oleh Saul. Bahkan sampai di depan Abimelek pun dia ditolak dan diusir, sebab Daud masih berpura-pura tidak waras untuk menghindar dari kejaran Saul untuk membunuhnya. Kenapa Daud harus dibunuh oleh Saul? Kalau kita baca Alkitab kan begitu. Kenapa sampai Daud ini dikejar oleh Saul untuk dibunuh? Padahal Daud ini orang yang diurapi Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan dalam bacaan terakhir, Daud membunuh Goliat atas perintah Tuhan. Tapi Saul tidak terima karena popularitas dari seorang Daud yang cuma pengembala. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam pelarian itu, dalam pengasingan itu, Daud pura-pura tidak waras supaya jangan dibunuh. Dan akibatnya dia tidak dibunuh. Tapi dalam pelarian itu juga ada hal yang menarik di sana Bapak Ibu Saudara. Apa yang menarik? Dalam kesesakan,
dalam persoalan yang begitu berat, ketika dia terancam nyawanya, dia cari siapa? Ya, dia cari Tuhan, tidak ada yang lain. Dia mencari Tuhan untuk diselamatkan oleh Tuhan Allah. Dan tadi saya pilih introitus kita, ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Daud mau mengajak kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau ada masalah apapun itu, seberat apapun itu, jangan cari yang lain. Kita pergi ke orang akan tolong kita. Tapi setelah orang itu tolong kita, ada masalah dengan orang itu, apa yang terjadi? Bapak Ibu dapat obral. Iya toh? Betul ke tidak? Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang akan melupakan 1000 kebaikan yang dibuat, orang akan melihat 1 kesalahan yang dibuat. Yang biasa dibilang pepatah, bahasa Indonesia bilangnya itu, nila setitik rusak susu sebelang. Itu yang dinilai oleh manusia. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Daud mengingatkan kehidupan setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, datang pada Tuhan. Dia akan melepaskan, Dia akan membebaskan, bahkan Dia akan memberikan kelegaan. Seperti gambar yang di belakang ini toh. Gambar ini kan dikutip dari Alkitab toh. Bapak Onggo ya. Gereja ini dibuat dengan harapan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kurangnya Allah kita? Apa kurang peduli Allah kita untuk saudara dan saya? Tidak. Yang tidak peduli adalah kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang sering saya bilang di atas mimbar ini, kadang Tuhan bilang begini, tidak enak. Iya toh? Kita ganti, yang enak menurut saya ini, kita lakukan ini, lalu kita abaikan apa yang Tuhan punya mau. Bagaimana dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah menerima Tuhan sebagai juru selamat hidup kita? Apakah ada persoalan yang kita berteriak untuk Tuhan, atau kita cari perlindungan yang lain? Tidak tahu? Kita jarang mencari Tuhan. Bahkan saya baca di status-status, orang mau kasih kata amin, kata jempol untuk artikel Kristen, hitung cuma ratusan. Betul ke tidak Bapak Ibu? Coba buka kata-kata bijak Kristen. Paling sedikit orang yang berkomentar. Tapi kalau hal-hal yang lain di luar itu, maka ada love, ada jempol, segala macam emoji muncul di situ. Ya, ketika ada persoalan dengan sesama kita, kita saling menyindir satu dengan yang lain di dunia maya, dunia tipu-tipu. Iya toh? Itu. Lalu orang lain di luar sana mengklaim bahwa itu ada masalah. Tanpa kita sadari, kita buka aib kita untuk orang lain. Padahal hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kalau ada persoalan, datang kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, jangan minta kepada manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Materi yang diturunkan ini Bapak Ibu dia panjang, 4 lembar. Tapi itu bermanfaat untuk mendidik kehidupan setiap saudara dan saya tanpa kecuali. Nah, bagaimana caranya supaya saudara dan saya hidup aman dalam perlindungan Tuhan seperti Daud? Bagaimana caranya? Apakah dengan datang beribadah? Tidak cukup. Apakah dengan datang melakukan segala sesuatu yang baik? Tidak cukup. Apalagi? Yang harus dilakukan adalah yang pertama, takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan
dia akan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Coba kalau anak itu takut dia punya bapak, dia bikin baik atau dia bikin salah? Pasti dia akan berusaha buat yang baik supaya bapaknya senang. Tapi kalau tidak, 5 jari kenal kon, rotan kenal. Yang kedua, bagaimana caranya supaya orang itu hidup dalam perlindungan Tuhan? Hidup sebagai orang yang merdeka, orang yang benar, yang telah dimerdekakan dari dosa. Tidak lagi berkompromi dengan yang namanya dosa. Jadi kalau orang yang hidup benar, melakukan segala sesuatu itu yang benar di mata Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka dia aman dalam perlindungan Tuhan. Berseru kepada Tuhan, maka Tuhan jawab. Ya Bapak Ibu, bukan melakukan yang baik. Kenapa? Sebab yang baik itu belum tentu benar. Yang benar itu pasti selalu baik. Yang ketiga, hanya berseru, hanya memohon, hanya datang kepada Tuhan. Apapun persoalan kita. Kita belajar dari Ayub. Ayub yang mengalami persoalan yang cukup besar, bukan karena Ayub punya salah, tapi Ayub dalam kesalahannya tidak mempersalahkan Tuhan. Bahkan ketika istrinya berkata kepada Ayub pun, Ayub bilang, apakah engkau mau terima yang baik saja dari Tuhan, lalu yang tidak baik tidak terima? Nah ini yang harus kita introspeksi diri kita. Kenapa persoalan itu terjadi dalam kehidupan kita? Bukan tanpa sebab, pasti ada penyebab. Penyebab itu jangan kita lihat kepada orang lain. Kebiasaan kita begini, jangan. Sebab satu yang ke sana, berapa yang kembali? Ya, 3 yang kembali, 1 ke samping. Iya toh? 1 begini, 1 ini lari ke sana, 3 balik untuk diri sendiri. Introspeksilah diri masing-masing. Kenapa persoalan itu terjadi? Jangan pernah menunjuk yang lain. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas persoalan yang sementara terjadi. Tapi introspeksi diri. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam setiap kehidupan kita, apapun itu, hanya andalkan Tuhan. Bukan kita jadi orang-orang yang fanatik, tidak apa-apa sedikit tanya Tuhan, tidak. Tapi kalau orang yang diberikan hikmat, dia mampu membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Dia tidak hantam kromo, dia tidak sembarang bertindak, dia tidak sembarang berkata-kata. Tapi orang yang berhikmat adalah orang yang melihat segala sesuatu dengan kacamata firman Tuhan. Saya bikin ini nih, menurut saya baik. Kalau menurut orang kira-kira baik atau tidak. Tapi harus saya lakukan menurut yang saya lakukan ini benar di mata Tuhan. Maka lakukanlah itu. Bapak Ibu, yang kelima, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa bangga dengan kekayaan kita, dengan kedudukan kita, jabatan kita, apapun tidak bisa kita banggakan di hadapan Tuhan Allah. Jangan sombong punya mobil, jangan sombong punya motor, jangan sombong punya rumah, jangan sombong punya segala-gala, jangan sombong dengan jabatan, sebab itu hanya titipan. Jadi kalau titipan itu diambil, maka tersisa apa Bapak Ibu? Tidak ada apa-apa yang kita bisa banggakan. Selain yang kita banggakan adalah apa yang kita tabur. Kita tabur kebaikan, maka kita akan menuai kebajikan. Kalau kita tabur sebaliknya, maka yang kita tuai adalah kebinasaan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan ini mau mengingatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. 3 hari ke depan kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77 tahun.
Maka sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai warga Republik Indonesia, saudara dan saya harus berubah, meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan dosa, datang kepada hidup yang baru di dalam Tuhan. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.